Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah melaluinya sampai saat ini dengan kekuatan, dengan pertolongan-Mu, dengan berkat-berkat-Mu. Yang kami percaya ada lebih lagi yang boleh kami nikmati di dalam Tuhan saat kami datang di ibadah ini dan beribadah menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Biar kehadiran-Mu yang memberkati kehidupan kami, kehadiran-Mu yang memulihkan, memberi kekuatan, bahkan apapun yang kami rindukan, ada jawaban Tuhan saat kami datang kepadamu sore hari ini Bapa. Tapi terlebih dari itu Tuhan, kami hanya percaya rencana-Mu yang terbaik yang terjadi di setiap langkah dan hidup kami. Ajar kami berserah, ajar kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap rencana-Mu Bapa. Dan bahkan selalu yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi buat setiap kami Bapa. Bahwa kami di surga kami bersyukur. Biar kehadiran-Mu saja yang terutama, kehadiran-Mu yang menjadi fokus kami Tuhan. Tidak kami izinkan segala kuasa yang lain daripada Engkau Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, menguasai tempat ini. Biarlah tempat ini seluruhnya sepenuhnya dikuasai oleh kuat kuasa-Mu. Dan kami benar-benar menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya nama Yesus yang menjadi pujian. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Perbuatan tangan-Mu, Yesus,
terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Ya, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Tak pernah tinggalkan Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Pernah, amin. Kami percaya Tuhan, takkan pernah. Kaulah segalanya. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, oh takkan pernah. Kaulah segalanya, amin. Kami perlukan dalam hidup kami, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah pertolonganmu, Tuhan. Setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat tolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, amin. Yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, yes Lord. Takkan pernah. Segalanya, amin. Benar Tuhan, Kau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kami aminkan perkataan ini Tuhan. Oh, takkan pernah, takkan pernah Tuhan Kau menjagaku. Kaulah segalanya, amin. Setiap jalanku, sebab
bangkit berdiri. Katakan, takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Oh, takkan pernah. Tuhan, sekali lagi dengan percaya kita katakan padanya, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Oh, takkan pernah Engkau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Kami percaya bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar janji Tuhan, tapi kami percaya janji berkat-Mu ya dan amin buat kami. Bukan hanya materi, bukan hanya mengenai kebutuhan-kebutuhan kami, tapi dalam segala perkara Tuhan berikan juga kekuatan, sukacita, agar kami dapat menanggung semua hal yang ada dalam hidup kami. Karena yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan percaya kami berkata kepadamu, Bapa di sorga, sebelum kami mengakhiri hari ini, izinkan kami untuk melihat matahari besok. Karena banyak hal yang belum kami selesaikan, ada banyak tanggung jawab. Tolong berikan kami kesempatan. Dan kami ada di tempat ini karena ini adalah kebutuhan.
Bukan kami sekedar datang. Hidup kami cukup hampa, kosong, cuma diisi kebingungan, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi malam ini kami punya kepastian, tempat ini adalah jawaban. Dan Tuhan akan menyampaikan firman-Nya secara sederhana. Roh Kudus bantu kami siap diberkati. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk. Saudara, ada seorang bapak-bapak tanya sama saya. Dia memang bingung dan panik. Pak, supaya hidup ini sehari-hari cukup gimana? Tolong ulangi Pak pertanyaannya. Supaya hidup sehari-hari ini bisa bercukupan gimana caranya? Bapak mau jawaban saya? Ya. Yang pertama, dapatkan apa yang kau inginkan, maka engkau puas. Berjuanglah untuk itu. Kalau itu tidak berhasil, Anda harus membuat dirimu tetap menginginkan apa yang sudah engkau miliki. Dan itu lebih mudah dan lebih ada rasa terima kasih. Oke? Ya. Orang tertawa itu belum tentu bahagia. Tapi kalau orang bahagia pasti tertawa, Pak. Dan jawaban saya terakhir, kalau pikiran Bapak mau enteng, jangan berpikir apa yang kau pikirkan. Dia bingung. Bapak ngomong apa? Ya pikirkan apa yang, jangan berpikir apa yang sedang engkau pikirkan. Tapi saya ingin katakan, kalau Anda tidak berpikir apa yang kau pikirkan, itu pun butuh pemikiran. Benar kan? Jadi hidup itu nggak bisa lepas, saudara. Terimalah kenyataan, rangkul, rubah, dan menangkan perjuangan Anda. Oke? Semalam saya merenung begini. Anda semua pernah kan membaca kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sisanya berapa bakul teman-teman? 12. Pertanyaan saya pertama, kenapa Yesus suruh mengumpulkan sisa itu? Saya sadar di dalam hidup ini, kadang-kadang kita membeli barang yang gak ada gunanya. Kita membeli sesuatu yang sebetulnya gak pernah kita pakai. Hanya untuk kepuasan, dan kedua untuk menunjukkan kepada orang lain siapa saya sebenarnya. Karena itu Yesus mengatakan, kumpulkan sisanya. Yesus tidak ingin 1 sen keuanganmu pun mubazir lewat hidupmu. Berkat yang aku lewatkan hidupmu, semua ada alasan dan ada gunanya. Jangan foya-foya. Amin. Walaupun Anda kaya, hiduplah sederhana. Karena sederhana itu adalah orang yang sangat berkecukupan. Yang kedua, Anda membaca sisanya. Tapi kalau saya, bahasanya saya ubah. Itu kelebihan yang tidak terpakai. Benar kan? Setiap manusia punya kelebihan-kelebihan. Yesus bilang manfaatkan kelebihanmu. Jangan mikir negatif terus. Sejelek-jeleknya orang, dia pasti punya kelebihan. Dan Yesus katakan manfaatkan. Pertanyaan yang ketiga. Yang mengumpulkan 12 bakul tadi siapa? Murid-murid kan? Ujung ceritanya nggak ada, saudara. 12 bakul dibawa kemana? Kenapa Yesus menyerahkan kelebihan ikan itu kepada murid? Karena murid itu terbiasa dengan ikan. Makanya dia nggak serakah, dia nggak rakus. Saudara, maaf. Saya harap Anda semua tiap hari pegang duit gede. Tapi kalau Anda bertahun-tahun cuma pegang duit kecil, terus Anda dapat duit gede, rakus nggak? Serakah enggak? Yesus menitipkan kekayaannya kepada orang-orang yang tidak haus harta, kepada orang-orang yang tidak rakus dan serakah. Karena murid itu tiap hari ngelihat ikan, ngelihat banyak ikan biasa. Amin.
Dan yang terakhir saya mikir begini, itu sisa dibawa kemana ya? Ada yang tahu? Ayo, 12 pakul itu ujungnya kemana? Lantas ada suara ngomong begini, Pengki, lu itu nggak ikut di situ, cuma ngurusin urusan orang aja. Bener kan? Kita ini seringkali hobinya ngurusin urusan orang, walaupun kita nggak terlibat di dalamnya. Berhenti, saudara. Dan itu sisa kekurangan Anda yang harus Anda perbaiki, ya. Jangan hidup itu pikirkan dirimu bermakna, bermanfaat untuk orang lain. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengatakan 2 kata kepada Anda. Apa bedanya perang lagi dan lagi perang? Ada yang tahu? Perang lagi dan lagi perang itu harus dimasukkan ke dalam satu kalimat. Kalimatnya apa? Perang lagi ini tetangga. Berarti ulangan kan? Tapi kalau lagi perang itu tanda seru. Rusia lagi perang dengan Ukraina. Tapi buat saya dua-duanya nggak bermanfaat. Nah, gimana sih sampai terjadi peperangan itu? Prosesnya gimana? Yang pertama, sebelum perang fisik dimulai, yang terjadi adalah perang pikiran. Perang pikiran terjadi karena kita mispersepsi. Karena kita miskomunikasi dan kita misunderstand. Perang pikiran dulu. Setelah perang pikiran ini, terjadilah pikiran itu menjadi perang kehendak. Nah, ini perangnya lebih gede lagi. Kalau sudah perang kehendak, repot, ya. War of will ini menyebabkan semuanya menjadi besar. Nah, kalau perang kehendak ini dibuahi, maka terjadilah perang kata-kata. War of word. Setuju enggak? Pikiran dulu, selesai pikiran, perang kehendak. Kalau perang kehendak tidak terselesaikan, kita perang kata-kata. Mulai memaki, salah ucap, ya, ada penistaan agama dan macam-macam. Itu yang ketiga. Kita lanjut lagi. Kalau sudah kita sampai kepada perang kata-kata, mulailah kita saling menunjukkan power, war of power. Lu tahu siapa gua? Saya kan pernah cerita, saya kejadian, Bu. Saya ini lagi beli bantal. 2 biji naik sepeda motor bebek, Bu. Dek. Nyenggol spion. Mobil Mercy. Sebetulnya kesenggol ini apa? Bantalnya. Jadi tidak tergores. Orang yang keluar, dia ngomong apa? Kamu tahu siapa saya? Ya belum tahu, Pak. Nama saya Pengki. Baru ketemu kok nanya nama saya siapa? Ya gua kagak tahu. Ternyata dia seorang jaksa di Jawa Timur. Pak, kalau ada yang gores, saya ganti. Berapapun saya ganti. Kaget dia. Orang kok nggak tahu dirinya. Kamu tahu kamu ini ngelawan siapa? Lu mbokol gua hajar juga. Badan masih enak, gede, saudara. 20 tahun yang lalu. Saya nggak posing lu jaksa. Oh, saya nyenggol, saya sudah minta maaf. Malah marah. Itu namanya war of power. Menunjukkan siapa dirinya. Kalau power ini sudah mengetengah, maka yang terakhir terjadilah perang fisik. Jadi perkelahian, kerusuhan, semua berawal dari pikiran masuk ke emosi, masuk kepada kehendak, egonya tidak terkendali, ya udah ributlah. Tapi saya ingin katakan, seringkali keributan itu tanpa tujuan. Kita perang untuk apa? Kita perang untuk siapa? Bingung kan kalau sudah sadar? Kita ribut ini loh. Untuk apa dan untuk siapa? Ya. Tapi yang terakhir banyak perang, saudara. Perang narkoba, perang radikalisme, perang terorisme. Kita ini hidup selalu dengan perang. Tapi buat saya perang yang terberat adalah perang melawan diriku sendiri. Perang melawan diriku itu saya lelah, Pak. Saya letih,
Saya capek karena di dalamnya saya harus mengalahkan ego. Saya harus mengalahkan kepentingan. Tapi yang Anda alami hari ini adalah perang keluarga. Benar kan? Terjadilah perceraian, terjadilah perselingkuhan. Dan itu semuanya adalah perang keluarga. Makanya kalau emosi sama pikiran sudah tidak terkontrol, jangan dibagikan kepada orang lain. Bagikan kepada Tuhan Allahmu. Hanya pengampunan yang bisa menyelesaikan, saudara. Ya, hanya kata maaf dan pengampunan. Pada saat Anda bisa mengalahkan dirimu, kita akan melihat akhlak seseorang gimana. Saya ini orang temperamen, saudara. Walaupun hidup saya saja jelin dengan pengertian-pengertian ini, kadang-kadang masih kalah, saudara. Jujur. Gua nggak salah, lu seenaknya aja, ya kan? Kadang-kadang kita salah, kita malah lebih seenaknya kok, bener nggak? Ya, yang salah yang ngotot. Di Jakarta ini yang salah, yang bikin ribut, saudara. Percaya nggak? Tapi ingat, saya ingin katakan, orang yang mampu mengalahkan diri sendiri dengan tatanan pikiran dan kehendak adalah orang yang berakhlak. Menandakan sedalam mana spiritualitas Anda. Bukan banyak kalinya Anda beribadah, enggak. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Fahami orang lain, baca pikiran orang lain, mengerti orang lain, maka kehidupan ini tetap akan bersahabat. Ya, baik. Hari ini saya akan menceritakan sedikit karena nanti banyak tokoh-tokoh saya undang ke atas untuk membicarakan topik saya, saudara. Mereka punya pandangan, mereka punya pendapat. Tema hari ini adalah antara pasar dan altar. Altar adalah mimbar. Nggak boleh dijadikan pasar. Tapi pasar di mana Anda berdagang dan bekerja, dirikan mezbah altar. Amin. Jangan dibalik ya. Jangan altar sekarang dibuat ajang pasar, apalagi untuk cari duit. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi tempat Anda cari duit, dirikan mimbar penyembahanmu kepada Tuhan. Ya, baik, kita bangkit berdiri. Saya minta tolong dibukain Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Amin. Silahkan duduk. Saudara, saya percaya di sini banyak orang-orang profesional, pedagang dan pebisnis. Kalau Anda masih di tataran pedagang, kembangkan perdaganganmu menjadi bisnis. Dengar ya, kalau saya tanya, saya tidak butuh jawaban baik, tapi saya butuh jawaban yang jujur. Karena jujur itulah yang terbaik. Orang gereja kalau saya tanya, waduh, isinya bahasa rohani, gua sampai mau muntah, saudara. Hidup ini fakta, hidup ini kenyataan. Mimbar ini bukan kebohongan, saya bilang. Mimbar adalah kita berbagi pengalaman dengan kendaraan firman Tuhan. Baik, tolong mulai, perhatikan ya. Ketika hari raya Paskah, dalam hidup Yesus ada momen-momen besar.
Pertama kita kenal dia lahir dan kita merayakan Natal. Kemudian dia mati di salib, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan orang awam berkata dengan melihat kalender, inilah hari-hari besar Kristen. Kalau Paskah itu gereja penuh, apalagi Natalan. Ini saya sebut momentum atau momen. Karena tidak setiap kebaktian kita merayakan itu. Nah, momen-momen ini seringkali disalahgunakan, saudara. Ya, coba kalau kita rapat di gereja mau Natal ya. Wah, kalau rapat 30 orang, saudara. Entar selesai rapat, yang kerja 3 orang. Tapi kalau sudah kelar, kita bawa foto semua, bisa 330 orang. Percaya enggak? Rapat 30 orang, yang kerja 3 orang, tapi kalau nanti bawa foto 330 orang. Saya sudah kenal lah watak orang-orang gereja. Udah kenal. Ya. Tapi jangan pernah kecewa, saudara. Karena dengan kekecewaan, kalau engkau menang, engkau menjadi orang yang hebat dan engkau menjadi mental yang dewasa. Jadi hati-hati dengan momen-momen tertentu. Setelah itu ayat yang ke-14. Dalam bait suci didapatinya pedagang. Mestinya penyembahan kan? Waduh, menyembah Tuhan kita di hari raya Paskah. Justru momen Kristen dibuat dagangan, saudara. Saya bukan ngomong loh. Ini ada ayatnya. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan dia berkhotbah, dalam tanda petik, mendapatkan uang lelah atau transportasi, wajar, itu hak dia. Tapi jangan sampai altar ini menjadi pasar dia untuk cari duit. Amin. Itu banyak pendeta, dengar Bapak ingin ngomong. Kita diberkati karena kita kerja, enggak apa-apa. Jadi hidup itu jangan tujuannya uang. Nah, Anda mungkin enggak ngerti ya. Penukar uang, loh, penukar uang artinya apa ya? Valuta asing juga ada loh di situ, saudara. Zaman dulu hebat ya. Sekarang ayat 15 saya jelasin. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kenapa dia tidak mau memukul dengan tangannya? Itu pertanyaan saya. Saya mikir, kenapa dia harus bikin cambuk ya? Yesus tidak mau menodai. Dia adalah kasih. Tapi dia harus menghukum. Kalau orang Yesus itu melakukan kasih, bisa berbarengan dengan hukum. Kalau manusia nggak bisa. Kalau kita melakukan kasih, kita memutarbalikkan hukum. Dan kalau kita menghukum, kita tanpa kasih. Dan Yesus orang yang luar biasa. Dia tidak mau menempeleng dengan tangannya. Dia bikin cambuk. Tanganku tetap tidak ternoda. Karena Yesus dilahirkan untuk lubang di paku, bukan untuk cambuk. Amin. Waktu Yesus ada di tengah danau Galilea, murid-muridnya panik. Yesus tidur kan? Itu pertanyaannya. Kenapa dia nggak ikut panik? Karena Yesus tahu dia mati di salib bukan untuk tenggelam, teman-teman. Ngerti? Ya, jadi Yesus tenang. Gua nggak mungkin mati di laut, nggak mungkin. Karena Bapakku ngomong, aku harus mati di salib. Istilahnya kalau saya boleh pinjam bahasa sekuler, dia ngerti takdirnya. Ya. Jadi gini, di bait Allah itu jemaat datang pada momen Paskah. Ada yang membawa burung perkutut, burung merpati, ada bawa kambing domba. Tapi barang-barang yang saudara beli dari luar, itu harus melakukan checking. Dicekking oleh orang-orang Farisi, dicek. Kalau saudara beli dari luar, pasti ada cacatnya.
dan tidak pernah diterima sebagai persembahan. Terus caranya gimana? Harus beli dari orang dalam, saudara. Ngerti? Walaupun di sana kakinya bengkok, sayapnya cuma satu, tapi karena beli di dalam, maka akan diterima. Ini yang Yesus benci. Bukan apa yang Anda lakukan, tapi motivasi apa yang mendorong Anda melakukan itu. Yesus selalu melihat di situ. Motivasinya, dorongannya, uang itu harus ditukar di situ. Saudara bawa uang sendiri, nggak laku di sana. Harus ditukar dengan uang bait Allah, baru dimasukkan kolekte. Dengan ajaran, kalau uang dari bait Allah, Anda diterima Tuhan. Biar Anda kasih dolar, kalau nggak ditukar dulu, itu haram hukumnya. Saudara ngerti betapa ngerinya kejahatan di dalam gereja. Saya mau bicara kebenaran, saudara. Saya bukan orang benar loh. Saya dirusak, saya bejat, saya banyak dosanya. Makanya saya perlu Tuhan Yesus. Gak ada orang suci. Di gereja ini gak ada orang suci. Mobil itu perlu bengkel gak? Mobil Anda lebih banyak di bengkel atau lebih banyak dipakai? Saya tahu gereja ini adalah bengkel. Tapi jangan di bengkel terus. Hidupmu kok gak berubah sih? Masa saya beli mobil saya taruh bengkel, rusak terus. Hati-hati loh saudara. Kita perlu bengkel, tapi jangan hidup di dalam bengkel terus menerus. Setiap hari kita salah, kita bertobat. Ya. Jadi begini. Saya dulu punya teman, tapi udah puluhan tahun yang lalu. Dia ini punya toko kelontong kecil, saudara. Bukalah toko PND kecil, jual minuman, jual apa. Satu hari tanah di depan ini dibeli oleh supermarket gede. Begitu jadi, dia bangkrut, saudara. Dan dia berdoa, orang Kristen. Dia ngomong, Tuhan bakar dengan konsleting itu pembangunannya. Berikan banyak korban dalam pembangunan. Dia benci dengan orang itu, saudara. Tapi satu hari, yang punya supermarket mendatangi toko kelontongnya. Dia ngomong begini, Koh, saya tahu dampak supermarket ini terhadap Kokoh. Tapi hari ini saya melihat pengalaman Anda. Saya angkat Yus sebagai pengawas barang-barang keluar masuk di supermall ini. Dia mau, saudara. Dan gajinya lebih gede dari hasil toko kelontong 1 bulan. Jangan marah sama orang lain. Tuhan punya cara untuk meningkatkan perekonomian. Walaupun dengan cara yang sakit, dengan cara kebangkrutan. Jangan marah dengan pesaingmu. Karena pesaing itu membuat kita jadi besar. Kalau kita mau berpikir lurus dan besar. Amin. Ya, ibu-ibu ini saya lihat gini loh, ini aneh. Saya mempelajari wanita gini. Saya lagi ngobrol sama teman-teman. Ada cewek cakep itu lewat, saudara. Lu mendadak mereka ngomel. Jelek, gaya. Lu kenal enggak, saudara? Dia juga enggak ganggu lu. Ngapain? Kaki gede, rok pendek. Lu gede-gede kaki dia, bukan kakimu, kok ngurusin orang. Cobalah kita berfokus ke dalam diri. Menangkanlah kedalaman dirimu. Maka Tuhan akan memberikan pencerahan. Dan lewat pencerahan, hidupmu akan lebih baik. Nah, pedagang definisinya apa? Pedagang adalah orang yang memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi oleh dirinya sendiri untuk sebuah keuntungan. Perhatikan, ini saya lihat di kamus, saudara. Pedagang adalah orang yang memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi oleh dirinya sendiri. Waktu saya berkhotbah ini, memang Alkitab produksi saya? Enggak kan? Ayat-ayat produksi saya? Bukan, produksinya Tuhan. Tapi kalau Anda adalah orang yang memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi oleh dirimu sendiri hanya untuk sebuah keuntungan. Saya berani ngomong, pendeta itu pendeta pedagang. Amin. Jadi berkhotbah dengan perdagangan lain, bro. Ya.
Kalau gereja kita akan maju, jangan ada gereja pedagang di mimbar ini. Tolong, saya bilang. Kita harus tulus lillahi ta'ala. Saudara pernah kerja kantor, ngelamar kerja diterima, belum kerja Anda dibayar dulu? Saya juga mau kerja, tolong perusahaan apa itu? Enggak. Kerja dulu baru dibayar. Uang itu adalah akibat, bukan penyebab, saudara. Ayo kita belajar. Ya, uang adalah akibat dari apa yang Anda hasilkan dengan talenta dan kehebatan Anda. Kalau pebisnis apa, Pak? Pebisnis adalah bentuk aktivitas yang bertujuan. Di sana ada sistem, ada planning, ada strategi, ada proses, ada kreativitas, ada monitoring. Pebisnis itu bukan, ya walaupun nanti ya bentuk aktivitas yang bertujuan untung bagi yang mengusahakan. Jadi kalau di sini Anda masih di level pedagang, naiklah ke level bisnis. Bedanya apa? Mindset. Saudara tahu grup-grup terkenal seperti Everly Brothers, ya, penyanyi-penyanyi top di dunia, semuanya pengamen. Tapi waktu dia ngamen, yang buka jendela adalah produser rekaman. Dan ternyata dia diminta rekaman. Setelah rekaman, namanya melejit. Dia nggak usah kerja susah-susah. Income-nya gede. Amin. Berpikirlah dengan cara industri. Saudara akan hebat. Karena melayani ribuan orang. Dia harus menyiapkan tempat yang aman, pengkhotbah yang sejuk, yang memberkati. Iya kan? Keamanan, listrik, AC. Banyak teman-teman pengurus, saya dengar, saya akan muncul cuma di CL, Pak. Saya tidak akan di Dan Mogot. Wah, ini mental udah gua perbaiki juga. Di tempat kecil tanpa AC, tempat mewah pakai AC, layani Tuhan dengan segenap hatimu. Setuju? Saya harus ngomong, saudara. Enggak boleh melayani milih tempat bagus. Makanya gereja kalau sudah kumpulan orang kaya, yang masuk orang kaya. Kalau gereja kumpulannya orang miskin, yang masuk orang miskin. Jadi yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Diperlukan awareness, diperlukan kesadaran. Karena gereja ini adalah milik kita bersama. Setuju? Saya senang melihat pendeta diberkati. Oh, senang sekali, saudara. Karena sifat manusia itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Setuju? Setuju dan benar. Enggak. Saya senang melihat orang senang, saya menangis bersama orang menangis. Jadi hati-hati di dalam kehidupan. Jemaat ini kelihatannya diam, tapi saling menilai kan? Pengkhotbahnya dinilai, kehidupannya dinilai. Kalau saya selalu nilai saudara, nggak mungkin karena kebanyakan orang, saudara. Kalau saya dinilai oleh ratusan orang, jadi hati-hati. Wong jemaat itu sekarang memperhatikan kok. Aduh, sepatunya baru, dasinya baru, rambut baru. Hak seseorang untuk menilai seseorang. Karena itu berhati-hatilah, jagalah hidupmu di tengah kehidupan ini. Jangan membuat orang gak suka dengan Anda. Setuju? Tapi memang saya gak bisa membuat semua orang suka saya. Hidup adalah sebuah pilihan. Ya, jadi gereja, karena di sini ada sistem, ada proses, ada planning, ada strategi. Saudara, pebisnis itu harus punya sikap. Sikapnya apa? Harus punya passion. Apa bedanya orang pensiun dan orang yang belum pensiun? Bedanya gampang, saudara. Orang belum pensiun itu kerja karena nafkah, kerja karena tekanan, kerja karena kebutuhan. Pensiun itu bukan berarti Anda tidak kerja.
Tapi waktu Anda pensiun, Anda mulai bekerja dengan passion dan hatimu. Amin. Itu pensiun, bukan nganggur. Saudara, saya ini usia sudah 75. Saya sudah pensiun. Tapi saya tetap melakukan pekerjaan ini karena tidak di bawah tekanan. Bukan untuk mencari nafkah, tapi saya berkhotbah, ceramah, memberikan motivasi untuk hidup saya bermakna dan menolong kehidupan orang lain untuk terangkat ke satu dunia yang lebih baik. Pebisnis dengan hati, pedagang itu dengan uang, saudara. Ya, jadi saya harap gereja GBI Rem ini dipimpin oleh orang-orang yang bekerja dengan hati, bukan bekerja untuk uang, bukan. Karena kalau Anda menyerahkan hidup dan hatimu, Tuhan memberkati dengan kelimpahan. Amin. Pedagang perlu manajemen enggak? Enggak perlu, saudara. Cukup dioret-oret, dicatat. Kalau namanya bisnis perlu manajemen yang teratur. Ya, ada pembukuan, ada departemen semuanya. Nah, kalau pedagang enggak perlu leadership, saudara. Tapi seorang bisnis, karena berkumpul dengan banyak pegawai, dia perlu leadership. Jadi orang-orang yang punya gereja harus punya leadership, kepemimpinan. Dan satu hal yang paling penting, pebisnis itu dipercaya karena mulutnya. Jadi gereja harus trust. Orang harus percaya kepada GBI Rem. Karena GBI Rem akan mengembalakan Anda ke rumput yang hijau. GBI Rem bukan mengumpulkan orang. Ya, digemukin dombanya terus dicukur. Wah, itu laknat di hadapan Tuhan itu, saudara. Ya, ayo kita gemukkan domba ini ke padang yang hijau. Jadi kedudukan hamba Tuhan itu nggak boleh sembarangan. Hati-hati loh. Kita tanpa sadar sudah tersesat, sudah keseleo. Dan itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Ya, makanya saya ngotot, ngadakan motivasi, ngadakan ini. Kepentingan apa sih saya? Kok kayak kurang kerjaan? Ya, seperti nanti tanggal 27, saya mulai membuka acara House of Inspiration and Motivation. Jadi tolong, yang mendaftar sudah 100 orang, sudah saya tutup. Tapi Anda yang tidak terdaftar, boleh hadir. Mulai akhir bulan, selama 2 bulan tiap minggu, jam 3 akan diajar oleh James Kwe, John Robert Power, Deddy Budiman. Saya berminat kalau nanti saya bisa menghubungi Tung Desem. Saya akan undang dia sini. Ya, orang-orang yang Tung Desem itu bagaimana ayahnya sakit sampai mati dia nggak punya duit. Itu yang memicu dia sekarang. Tung Desem terkenal kan? Naik kuda pakai belangkon, menghamburkan uang dari udara. Gak apa-apa. Dia berawal dari susahnya hidup, saudara. Sampai hari ini dia hebat banget. Ntar kalau ketemu, saya bisa ketemu dia. Saya undang untuk hadir di sini, saudara. Kelilingi hidupmu dengan orang-orang hebat yang berpusatkan kepada Tuhan. Maka Anda akan berkumpul dengan orang hebat. Pedagang kumpul pedagang, ada rombongan kerbau terus kambing nyusup di tengahnya. Enggak ada. Kerbau kumpul kerbau. Sapi kumpul sapi. Ya, siapa orang hebat yang mengelilingi Anda? Buku-buku apa yang Anda baca? Saya enggak mau hidup saya stuck di satu tempat. Saya orang tidak pernah puas, tapi saya orang yang selalu bersyukur. Jadi hidup itu perlu dipercaya dan mempercayai. Pebisnis itu berorientasi pada solusi. Karena kalau menemukan solusi kebutuhan orang lain, dia akan jadi gede. Pebisnis itu perlu kolaborasi, saudara. Orang punya pabrik nggak bisa nenun sendirian, perlu orang kan. Siapa ngejalanin trolinya, truknya. Itulah bedanya pedagang dengan bisnis. Kita berdoa untuk gereja kita. Memberikan jawaban kepada banyak kebutuhan manusia. Oke? Kaleng susu, susu denko apapun. Butuh bisnis kan? Butuh pabrik. Tapi untuk menyehatkan bayi
bayi. Jangan sampai kita bisnis hanya untuk ego kita sendiri. Karena saya bisnis punya tujuan, mencerdaskan umat. Amin. Kalau jemaat ini pinter, ya, kemudian jabatannya naik, gajinya naik kan? Kan gitu, saudara. Makanya saya nggak mau doain orang sakit, ntar yang datang sakit semua. Pokoknya saya mencerdaskan umat supaya hidup ekonomi Anda naik dan Anda akan memberikan buah. Saya bertujuan mengajar dan mendidik Anda karena proses hidup saya juga berdarah-darah untuk menjadi pengki seperti hari ini. Enggak gampang Bapak Ibu. Makanya anak-anak muda jangan silau dengan kekayaan. Sekarang ini ukuran dunia adalah ukuran kelebihan. Dia nggak mau melihat kekurangan orang lain. Terutama kelebihan duit, kelebihan popularitas, kelebihan jabatan, kelebihan ganteng atau ayu, ya. Jadi kalau Anda nggak punya kelebihan, pasar Anda kecil. Jadi tolong mulai berpikir, bagaimana hidup punya kelebihan, lebih mengasihi, lebih memaafkan, pokoknya lebih, ya, lebih jelek. Yang penting pokoknya lebihnya, saudara. Untuk itulah Yesus marah. Jadi jangan ada pendeta GBI Rem berjual beli di dalam gereja. Menjual firman hanya untuk amplop. Oh, haram saya bilang. Ya. Jangan, saudara. Tapi kalau Anda selesai khotbah, jemaat menjadi terberkati, ada jemaat memberikan berkat, terima aja, jangan ditolak. Anda dipikir pendeta sombong. Jangan pernah melihat kekurangan orang. Kalau pendeta atau hamba Tuhan, gembala sidang ada kekurangannya, itu urusan sama Tuhan, bukan urusanmu, bro. Saya bukan orang benar, tapi saya mau jadi benar. Ya, oke, khotbah saya nggak panjang-panjang karena nanti waktunya habis. Sekarang saya ingin jelaskan apa bedanya pebisnis dan pedagang. Tolong Rick, Yohana. Altar dan, sudah dengar lagu ini judulnya apa? What am I living for if not for Jesus? Lagu aslinya dibawakan oleh Persis Lit. Dia lagu sekuler, tapi ada orang Kristen menerjemahkan dan bagus sekali. Untuk apa aku hidup kalau bukan untuk Tuhan? Jadi altar, jangan ada pasar. Tapi pasar atau tempat Anda bekerja harus ada altarnya. Yang pertama, bedanya pedagang dan pebisnis. Kalau mindset Anda berubah, penghasilan berubah enggak? Nah ini. Jadi pedagang aja sudah susah. Ya, pedagang itu mudah ditinggalkan, mudah goyah, mudah kehabisan modal. Ya, lain dengan pebisnis. Oke, new mindset, new result. Naik lagi satu. Saudara perhatikan, kalau Anda ke lapangan bola, saudara goyang-goyang tiang gulnya. Kaku atau lentur, saudara? Kaku. Miliki cita-cita yang kaku. Bukan menurunkan target, tapi merubah cara meraihnya. Saudara bayangin kalau gol di gawang itu dari peralon plastik ya. Begitu bolanya kena, dia melentur. Jadi gol enggak? Hidup itu enggak boleh menurunkan target, Bu. Gua enggak dapat yang cakep, yang jelek aja. Ya itu urusanmu, tapi gua enggak mau. Kenapa saya enggak bisa meraih itu? Karena cara saya salah. Perbaiki, oke? Kita naik lagi. Setelah goal setting apa? Nah ini, hidup itu harus punya leadership. Bayangin kalau seorang ayah nggak punya leadership, kira-kira gimana? Itu namanya laki di bawah ketek istri. Ada di sini laki di bawah ketek istri? Tolong angkat tangan. Ntar gua sunat sampai putus total ya. Laki adalah laki. Anda adalah imam. Istri nggak perlu takut sama suami, tapi suami harus mengasihi. Kita saling mengerti, kita saling membina. Amin. Saya menemukan teman-teman saya kaya
hari ini menangis saudara, disiksa istrinya. Tuh, gue nggak ngomong, ini bener-bener loh. Mereka kayaknya nggak tanggung-tanggung. Kalau curhat saya kayak orang goblok, bego, kayak sapi kena tolup gitu saudara. Pak Bengki gimana nangis-nangis? Lu duit nggak pernah turun, nangis cari pancake lagi. Jangan. Mari kita menikah dengan sebuah tujuan. Modelnya apa? Ya, kalau pendapatan istri lebih tinggi gimana nanti? Kalau suami tidak bekerja bagaimana nanti? Kita ambil lain waktu kita membahas itu, oke? Ya, leadership, kepemimpinan. Naik lagi. Repeat order. Lita ini punya toko kacamata ya, sekalian gua promosiin ya. Jam di CL. Ya. Punya berapa banyak pelanggan? Banyak ya. Yang repeat order. Saya punya banyak pelanggan di sini. Karena Anda balik beberapa puluh kali, ratusan kali untuk dengarkan Pak Pengki. Itu namanya repeat order. Saya harus membentuk repeat order ini. Ya. Nanti ada 3 pendeta muda saya ajak maju. Salah satu ngomong begini. Susah amat ya ngambil jemaahnya Pak Pengki itu ya. Susah, saya dapat 10 aja sudah haleluya. Jangan mengambil, tapi berikan kelas yang lebih tinggi. Amin. Repeat order, ciptakan pelanggan, saudara. Coba kalau dari pagi sampai malam, repeat ordernya segini terus, seneng nggak gereja, saudara? Pengurusnya juga antusias. Ya, kita naik lagi. Setelah repeat order apa? Word of mouth. Ini lebih hebat daripada multimedia. Makanya saya suka dengan pasar ibu-ibu. Ibu itu kalau ngoceh, waduh promosi kemana-mana. Tapi kalau sampai ibu kecewa, itu pendeta habis dibantai, saudara. Lewat mulut mereka. Ya, word of mouth. Ini pemasaran yang saya banyak belajar dari Hermawan Kertajaya. Ya. Saya hobi marketing, saudara. Kita naik lagi. Saudara, kalau dulu Anda ke kantor, kalau nggak puas ketemu customer service. Tapi sekarang customer service sudah dihapus. Nggak laku, mungkin masih ada. Yang ada adalah customer experience. Di mana pelanggan dilibatkan. Seperti Harley Davidson. Mereka yang bermerek, mereka nggak pernah door to door, saudara. Mereka menjadi merek itu. Saudara kalau minum air putih, belinya apa? Aqua. Padahal Aqua itu kan merek, bukan untuk diminum, saudara. Tapi kehidupan masyarakat sudah ada di dalam Aqua. Zaman dulu Anda kalau beli gin, Levi's ada Pak? Padahal Levi's itu merek, bukan gin itu sendiri. Nah, saya ingin nanti yang repeat order di sini, GBI-REM di mana? GBI-REM di mana? Berarti Anda sudah terlibat dengan kasih, dengan kekeluargaan di gereja ini. Ya, oke, kita naik lagi. Nah, ini sih nggak usah lah. Gereja bisa online, bisa offline. Tapi saya nggak terlalu suka online, saudara. Anda kalau online, Pak Pengki di mana ya? Habis dicari. Begitu 10 menit kebelet boker, ditinggal HP-nya, bluk, dia boker. Setelah boker dia lupa ada pisang goreng, saudara, Pengkinya ketinggalan. Offline itu hanya, online itu hanya diperlukan, tapi sakralismenya nggak ada, gigitannya tidak ada. Jadi kita tetap perlu tatap muka. Jangan sampai kita nanti kayak di negara lain, kita sudah nggak bisa kebaktian lagi. Mau online, mau offline. Datang, saudara. Ya, kita naik lagi. Klik. Nah, ini. Saudara dulu waktu SD SMP pernah lari estafet. Saudara tahu sejarahnya estafet? Estafet itu berasal dari 3 suku. Suku Maya, suku Inka, suku Aztek. Mereka punya komunikasi untuk menyampaikan sesuatu, mereka estafet. Pelajaran apa dari estafet?
Estafet itu setiap pelari pegang tongkat punya tanggung jawab. Nggak boleh jatuh, harus lebih cepat. Karena kalau dia lambat, yang ujung pasti kalah. Ya, hidup ini terkait satu sama lain. Jadi estafet adalah gambaran sebuah tanggung jawab. Kita naik lagi, oke? Nanti kita undang pendeta-pendeta ini, saudara. Saudara boleh menilai saya. Pak Pengki itu pendeta ada di mana? Ya, ini hanya sekedar wacana. Saya tidak mengkritik siapapun. Enggak, jangan salah paham ya. Saya tidak pernah mau mengkritik siapapun. Karena saya juga orang yang enggak jelas juga, saudara. Ya kan? Kita bisa ngomong belum tentu hati saya seperti itu. Tapi nanti kita sebentar berwawancara dengan mereka. Pedagang, pebisnis, flamboyan, filantropi. Tadi ada yang nanya, Pak Pengki, filantropi itu apa? Gila, kok peramat sih, filantropi aja nggak ngerti. Filantropi adalah orang yang dalam ekonomi mereka sudah mapan dan isi hidupnya cuma berbagi, sudah. Ya, bukan minta, gitu loh. Kita naik lagi, kita mau selesai, klik, ya, bye opa, God bless you, ya. Jadi saya di mimbar ini bukan tujuan uang. Saya sudah pensiun, tapi saya tetap mengerjakan ini. Tidak ada tekanan, tidak ada pengejaran uang, tapi saya gembira karena saya melayani dengan hati. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa tanggal 27 jam 3. Acara pelajaran ini setiap jam 3. Tolong bawa ballpoint dan kertas. Sekali lagi, kami tidak menyiapkan ballpoint dan kertas. Ya, saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk setiap jemaat. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka hidup dengan hati dan kelimpahan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Hamba-Mu ini selesai, tapi Engkau tetap memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati luar biasa sore hari ini. Baik saudara, saya minta waktu saudara beberapa menit karena sebelum kita memberi dan kita akhiri ibadah kita, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pastor Pengki Ando yang sudah melayani kami. Berkati hamba-Mu, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba yang telah melayani dalam ibadah yang kelima hari ini. Jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala, dan kami sehati seia sekata dalam melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan berkati juga seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang kuat, jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk jadi berkat. Apapun yang kami kerjakan selalu ada dalam berkat Tuhan. Keberhasilan menjadi milik kami. Berkati kami semua. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati Kota Jakarta, berkati Indonesia, berkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden dan jajarannya, semuanya diberkati. Terima kasih, kami sebelum meninggalkan tempat ini siap kembali untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan angkat kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu pergi, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta di tahun 22 ini, Bapa yang baik terus dan selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita berjumpa minggu depan di tempat ini. Pujian bagi